Sebagai negara hukum, tentu Indonesia memiliki hukum konstitusi. Konstitusi sendiri ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jika hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur rakyat, maka konstitusi adalah aturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur negara. Maka dari itu, adanya konstitusi merupakan aspek yang begitu penting dalam berdirinya negara. Karena jika tidak ada, dapat mengakibatkan pemerintah yang semena-mena dan menindas rakyatnya sendiri. Konstitusi di Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum menjadi Undang-Undang Dasarnya sekarang, sudah terjadi perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali dalam 4 tahun berturut-turut. Perkenalkan, nama saya Selunita Zaskia dari 11.6 absen 31. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999 yang berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden. Perubahan ini dilatar belakangi karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Hal-hal pokok yang melatar belakangi amandemen pertama yaitu sistem konstitusi masih bersifat syarat eksekutif atau eksekutif hibih, kekuasaan terpusat pada presiden menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, masa jabatan presiden yang tidak terbatas memunculkan otoritarisme, tidak ada check and balance, membuat peraturan yang diskriminatif, mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang, terdapat sejumlah pasal yang bermakna ganda atau multitafsir, terlalu banyak bergantung pada keinginan politis dan integritas politisi. Amandemen pertama dilakukan pada 14-21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR 1999. Hasil perubahan dalam amandemen pertama terdiri atas yang pertama pemilihan kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR, yang kedua pembatasan masa jabatan presiden, dan yang ketiga penempatan mekanisme cek terhadap berbagai macam kewenangan presiden. Amandemen kedua terjadi pada tahun 2000, yaitu mengenai pengaturan HAM. Perubahan ini diawali dengan perdebatan antara Soekarno dan Supomo dengan Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Supomo setuju bahwa Indonesia merupakan negara kekeluargaan dan bila dicantumkan HAM yang memiliki paham liberal dan individu, maka tak akan sejalan dengan Pancasila. Namun Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta khawatir tidak adanya jaminan akan membuat negara menjadi negara kekuasaan. Amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus tahun 2000. Hasil dari perdebatan mereka, HAM tetap ada, walau tersebar pada pasal 27, 28, 29, 31, dan 34. Amandemen ketiga terjadi pada tahun 2001 yang berisi tentang lembaga negara. Amandemen yang ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan, yakni inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal, seperti pasal wewenang lembaga negara, kerancuan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang belum jelas, belum adanya budaya taat berkonstitusi, dan budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang Majelis MPR pada 1-9 November tahun 2001. Amandemen ketiga meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Bila disimpulkan, yaitu pada perubahan ini terjadi pembentukan Mahkamah Konstitusi serta reposisi MPR menjadi setara dengan lembaga lain ditambah oleh DPD dan dihilangkannya DPA. Selanjutnya, amandemen keempat terjadi pada tahun 2002 mengenai liberalisasi perekonomian. Setelah melalui 3 kali amandemen sebelumnya, beberapa hal masih menjadi latar belakang perlunya amandemen keempat, yaitu perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, perlunya sistem ketatanegaraan berdasar hukum yang lebih teratur, perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia atau HAM, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom, tidak ada grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya, dan perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Amandemen keempat dilaksanakan pada 1-11 Agustus tahun 2002 dalam sidang umum MPR 2002. Amandemen keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Pada perubahan ini yang awalnya bersifat sentralistik, yaitu segala cabang produksi yang menguasai banyak orang dikuasai 100% oleh BUMN, diubah menjadi terpaut pada BUMN saja. Dengan adanya keempat amandemen tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Dasar sekarang yang kita kenal. Terdapat pula wacana mengenai amandemen kelima untuk mengadakan kembali GBHN
dan perubahan periode menjadi 3 periode. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.